Bab 182. Mari kami memperkenalkan diri kami. Ada seorang pria yang berusia 40-an tahun duduk di kursi belakang mobil. Dia menghisap sebatang rokok zong tua dan menghembuskan sekumpulan asap. Dia berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak melihat pakaian anak itu sangat lusuh? Aku lihat dia sendiri tidak punya pekerjaan dan bisa mendapatkan uang selama bisa makan yang kenyang. Dia tidak peduli apakah uang itu dari nenek tua itu atau tidak. Tetapi dia berlari masuk ke dalam hotel Kempinski. Tanya sopir dengan heran. Hei, kamu benar-benar bodoh. Dia sudah tidak punya uang untuk makan. Bukannya seharusnya dia mencari pekerjaan. Aku lihat dia pergi ke Kempinski untuk mencari pekerjaan sebagai satpam ataupun petugas makanan pendamping. Aku sudah bertemu dengan banyak orang. Apakah itu masih belum bisa terlihat? Bos pintar, kata sopir itu sambil menggaruk kepalanya. Kemudian dia bertanya lagi. Oh iya, bos, bukannya Anda ingin mengundang orang di Kempinski malam ini? Sekarang sudah hampir jam 8. Apakah Anda tidak naik sekarang? Mengapa kamu hanya pantas menjadi sopirku saja? Pikirkanlah. Jika orang yang terpenting sudah datang lebih awal, apakah itu bisa menonjolkan identitasku? Aku baru bisa muncul setelah mereka semua sudah sampai. Itu disebut dengangengsi. Mengerti? Dimengerti. Bos pintar. Aku jauh berbeda dari Anda. Sopir itu tersenyum kecut. Qin Lang telah menemukan lokasi acara reuni teman sekampung di kamar 304 yang diberitahukan oleh Fu Yu pada dirinya sendiri. Setelah dia merapikan pakaiannya, dia berjalan masuk ke dalam. Totalnya ada 10 meja makan. Setiap meja bisa menampung 8 atau 9 orang. Totalnya kurang lebih 80 atau 90 orang dan hampir semuanya sudah sampai. Di atas dinding tergantung sebuah spanduk merah panjang. Spanduk itu bertuliskan, acara reni teman sekampung orang Chang'an di Linan. Setelah mendengar setengah dari orang-orang di dalam kamar berbicara dengan dialek Chang'an, terutama kalimat, enak, itu bahkan semakin membuat Qin Lang merasa ramah untuk mendengarnya. Qin Lang hendak ingin masuk ke dalam. Tetapi ponselnya berdering lagi. Itu adalah panggilan dari ibunya dan Qin Lang segera menjawabnya. Ternyata Zhao Mingming terlalu merindukan Qin Lang. Awalnya, Zhao Mingming telah memesankan kamar di hotel Sega yang paling terbaik di Linan. Tetapi dia terburu-buru ingin bertemu Qin Lang. Sehingga dia tiba-tiba datang ke Hotel Kempinski dan pesan kamar V888 yang paling bagus. Zhao Mingming bertanya kepada Qin Lang apakah dia sekarang sudah sampai di lokasi acara atau belum. Jika masih belum sampai, Zhao Mingming ingin meminta Qin Lang bertemu dengannya dulu. Tetapi Qin Lang bilang bahwa dirinya sendiri telah sampai di kamar 304 dan sekarang masih belum bisa pergi. Zhao Mingming baru saja menyerah dan akhirnya memberitahu Qin Lang bahwa setelah acara selesai, harus datang bertemu dengannya terlebih dahulu. Qin Lang menutupi panggilannya. Dia merasa lebih bersemangat ketika memikirkan dirinya sendiri dan Qin Lang. Saat ini, Fu Yu melihat Qin Lang dan berjalan kemari. Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Aduh, kemarilah. Kita duduk di meja ini. Qin Lang tersenyum kecut dan mengikuti Fu Yu untuk duduk di satu meja yang sama. Yang membuatnya sedikit terkejut adalah Tian Xing juga ada di satu meja ini. Fu Yu, siapakah dia? Mengapa pakaiannya seperti itu? Iya, lihatlah pakaiannya yang kotor itu. Apa itu di dahinya? Bekas keringat. Apakah dia datang ke sini tanpa mandi? Sedikit bau. Mengapa ada aroma di tubuhmu? Seorang wanita yang duduk di sebelah Qin Lang mencubit hidungnya dan sedikit menjauh. Qin Lang malah tidak menyangka bahwa reaksi mereka pada dirinya sendiri akan seperti ini. Qin Lang masih berpikir bahwa semuanya merantau keluar dari kampung dan akan bersikap sangat ramah. Apakah dirinya sendiri terlalu naif? Qin Lang memang belum mandi dan tidak bisa berkata-kata jika orang-orang itu mengeluh padanya, sehingga Qin Lang hanya bisa tersenyum. Nona Tian, kamu masih belum selesai bercerita masalah yang baru saja kamu ceritakan. Ceritakanlah lebih banyak pada kami.
kata dari seorang anak muda di atas meja sambil tersenyum pada Tianxing. Tianxing adalah wanita yang paling tercantik di atas meja ini, bahkan di seluruh kamar. Para pria ingin mendengar apa yang diceritakan oleh Tianxing, karena mereka ingin menyanjung Tianxing dan mendapatkan kesan baik darinya. Lalu melihat apakah mereka punya kemungkinan untuk bersama dengannya. Usul dari anak muda itu segera mendapatkan persetujuan dari semua orang. Di meja, aku tidak akan bercerita tentang masalah itu lagi. Aku akan bercerita sebuah hal yang lebih menarik. Dijamin kalian pasti tidak pernah mendengarnya, kata Tianxing sambil menarik rambutnya dan tersenyum. Ceritakanlah. Sekarang hidangannya masih belum disajikan. Kebetulan bisa menghilangkan rasa bosan. Yang lainnya tampaknya sangat tertarik. Ehem. Tianxing berdehem. Kemudian menatap ke arah Qinlang secara disengaja dan mulai berkata, saat aku terakhir kalinya kembali dari berlibur dengan temanku, kami turun dari stasiun kereta Mert dan pergi ke Hotel Wei Xiang di sekitar stasiun kereta MRT untuk menginap. Tianxing selalu ingin mencari pacar generasi kedua yang super kaya, sehingga ketika Ai Tao tidak ada di tempat, dia menggambarkan Ai Tao sebagai teman dan bukan pacar. Tujuannya adalah memberikan fantasi kepada pria lainnya. Bagaimana jika dia bertemu dengan pria lainnya yang lebih kaya daripada Ai Tao? Hotel Wei Xiang. Aku belum pernah menginap di sana. Harganya setidaknya 3.888 yuan untuk semalam. Terlalu mahal, Lia. Jika Nona Tian bisa menginap di Hotel Wei Xiang, kekuatan itu benar-benar membuat kami semua iri. Ketika Qinlang mendengar Tianxing bercerita tentang Hotel Wei Xiang, dia memiliki sejenis firasat buruk di dalam hatinya. Dia melirik Tianxing dan Tianxing mencibir padanya. Ketika aku berjalan masuk ke dalam hotel, aku hendak ingin membuka kamar di meja depan. Coba kalian tebak siapakah yang telah kutemui. Aku bertemu dengan seseorang yang mengenakan pakaian murahan yang harganya tidak lebih dari 200 yuan. Apalagi ada debu di celana dan sepatunya. Wajahnya masih ada banyak bekas keringat. Seperti Tianxing menunjuk ke arah Qinlang. Seorang pria yang seperti dia, yang berdiri di dalam lobi dan hendak ingin mengurus prosedur check-in. Yang lainnya melihat penampilan Qinlang dan menunjukkan ekspresi yang sulit untuk dipercaya. Apakah ada orang yang seperti dia menginap di Hotel Wei Xiang? Apakah kamu salah melihatnya? Iya. Dompetku yang masih tersisa lebih dari 1.000 yuan pun tidak sanggup untuk menginap di Hotel Wei Xiang. Mungkinkah seorang pecundang di mana harga pakaiannya tidak lebih dari 200 yuan sanggup untuk menginap di sana? Nona Tian, apakah kamu sedang bercanda dengan kami? Mungkin saja dia bertanya kepada reservasi di meja depan tentang lowongan kerja, bukan? Orang itu tampaknya adalah seorang pecundang. Bagaimana mungkin seorang pecundang bisa menginap di Hotel Wei Xiang? Bukan. Dia bukan datang untuk mencari pekerjaan, tetapi dia benar-benar datang untuk menginap. Dia awalnya meminta reservasi di meja depan untuk membuat kamar elegan dengan ranjang besar. Tetapi kemudian dia merasa tidak puas dan langsung membuka tipe kamar suite presidensial yang paling mahal dan mewah di dalam Hotel Wei Xiang. Apalagi tahukah kalian kartu apa yang dia gunakan untuk membayarnya? Kartu tertinggi dari Citibank. Sial, harga kamar dari suite presidensial di Hotel Wei Xiang hampir 12.888 yuan selama satu malam. Dia itu terlalu kaya, bukan? Apa-apaan 12.888 yuan itu? Kartu tertinggi dari Citibank di tangannya itu baru luar biasa. Setidaknya aset pribadinya mencapai 30 juta yuan. Ternyata orang itu adalah orang kaya yang tersembunyi. Ada banyak orang kaya di Tiongkok yang begitu merendahkan dirinya. Lihatlah, ada orang yang mengendarai mobil di jalan, tetapi sebenarnya ada lebih dari 10 unit mobil Ferrari di rumahnya. Orang itu sudah merasa bosan untuk mengendarainya, sehingga dia mengendarai mobil Kiki. Anak muda itu terkejut dan yang lainnya juga merasa takut. Kemudian mereka menatap Tianxing. Apa yang terjadi? Selanjutnya, apakah manajer dari Hotel Wei Xiang juga keluar untuk menyambutnya? Orang kaya yang seperti itu harus disanjung dengan baik. Hehe, Tianxing tiba-tiba terkekeh. Semuanya tidak tahu dengan alasannya. Kemudian Tianxing berkata, saat itu, aku
Juga sama seperti kalian dan berpikir bahwa dia adalah generasi kedua super saya yang merendahkan dirinya. Tetapi tak terduga bahwa kartunya sama sekali tidak bisa digunakan. Reservasi di meja depan, memintanya untuk berganti metode pembayaran. Tetapi dia hanya mengeluarkan uang 1.000 yuan di dalam ranselnya. Pada akhirnya, dia tidak sanggup untuk membayarnya. Kemudian dia melarikan diri. Hah, ternyata kartu tertingginya itu palsu. Orang itu benar-benar pecundang sialan. Hehe, aku sudah bilang. Bagaimana mungkin generasi kedua kaya bisa berpakaian seperti pecundang? Orang itu pasti sudah gila. Tidak tahu di mana dia membuat kartu palsunya dan mengira bisa menipu sistem hotel. Bodoh sekali, aku telah membuka sebuah hotel kecil. Jika orang yang seperti itu berani datang ke hotelku, aneh bagiku jika tidak mengusirnya keluar. Apa-apaan dia itu? Hehe. Kalian semua juga tidak perlu begitu serius. Anggap saja sedang mendengar lelucon. Kata Tianxing sambil tertawa. Kemudian dia menatap Qin Lang dan berkata sambil tertawa. Qin Lang, apakah menurutmu orang itu konyol atau tidak? Haha. Qin Lang menundukkan kepalanya sambil makan sepotong semangka dan tidak berbicara. Mengapa Presiden Li masih belum datang? Sekarang sudah jam 8.20. Banyak orang yang mulai memperhatikan bahwa Liao Wei, tuan sponsor dari acara kali ini, masih belum datang. Presiden Li telah memberi instruksi di dalam grup teman sekampung kita dan meminta untuk menyajikan hidangannya. Sekarang, dia akan datang ke sini sebentar lagi. Dia ingin meminta Nona Tianxing menjadi pembawa acara. Kali ini, orang yang datang ke sini menghadiri acara reuni teman sekampung dan sebagian besar semuanya sedang mengirimkan pesan perjuangan rakyat Chang'an di Linan. Di dalam grup itu, ketika seorang pria melihat Liao Wei, ketua dari grup itu telah mengirimkan pesannya. Dia segera berdiri dan bertanya, "Siapakah Nona Tianxing?" "Aku sendiri." Tianxing berdiri, lalu menunjukkannya kepada para hadirin dan berkata dengan rendah hati, "Aku pernah bertemu dengan Presiden Li beberapa kali. Ini adalah sebuah kehormatan bagiku karena diminta oleh beliau untuk membawakan acaranya. Jika Presiden Li telah berbicara demikian, kalau begitu aku akan memberanikan diri untuk mengatur acaranya." Tianxing menyapa pelayan dan meminta mereka untuk mulai menyajikan hidangannya sekarang. Sebenarnya, hubungan antara Tianxing dan Liao Wei tidak sesederhana yang dia katakan. Bahkan di belakang Ai Tao, hubungan antara Tianxing dan Liao Wei selama beberapa bulan ini tidak jelas. Sehingga Tianxing meminta Liao Wei untuk membiarkan dia membawakan acaranya. Segera, semua hidangan itu telah disajikan. Oke, sebelum kita mulai, izinkan aku untuk berbicara. Kali ini adalah acara reuni teman sekampung kita. Kita harus saling membantu satu sama lain untuk kedepannya dan ini adalah pertama kalinya kita bertemu satu sama lain. Aku usulkan agar kita semua bisa melakukan perkenalan diri sendiri serta bekerja di mana, sehingga ketika kita mengalami kesulitan nantinya, kita tahu siapa yang akan kita cari untuk meminta bantuan. Usulan Tianxing ini langsung mendapatkan persetujuan dari semua hadirin. Qin Lang menatap Tianxing yang sedang berbicara di atas panggung. Tetapi dia tidak tahan untuk mengerutkan kening. Tianxing sedang bergegas pada dirinya sendiri. Fu Yu di sampingnya menarik Qin Lang dengan pelan dan tatapannya penuh dengan kesan maaf. "Maafkan aku yang seharusnya tidak mengajakmu." Qin Lang tersenyum tipis. Tidak masalah, Qin Lang berpikir dalam hati, bahwa meskipun dirinya sendiri menjual kebab, tetapi dia mandiri dan tidak ada yang perlu dipermalukan. Ketika dia berpikir demikian, dia merasa lebih tenang. Kemudian dia menggunakan sumpit dan mengambil hidangan di atas meja. "Baiklah. Kalau begitu mulailah. Aku. Yang pertama. Namaku Tianxing dan sekarang masih kuliah. Mungkin aku tidak bisa membantu kalian semua di Linan. Berharap kalian semua bisa banyak membantuku." Meskipun Tianxing tidak ada hubungan di Linan, tetapi dia sangat cantik. Tidak hanya tidak ada orang yang meremehkannya, tetapi dia malah telah memenangkan suara dari para pria yang hadir. Selanjutnya satu persatu dari yang lainnya berdiri dan melakukan perkenalan diri. "Aku bekerja sebagai eksekutif di grup Jili. Jika kalian ingin membeli mobil,
kalian bisa mencariku. Aku bekerja sebagai profesor di Universitas Zhejiang. Jika kalian ada masalah di bidang pendidikan, carilah aku. Aku bekerja di kantor pusat Alibaba. Aku bekerja di rumah sakit umum pertama di Linan. Para hadirin tidak ingin kehilangan muka di depan teman sekampungnya sendiri. Meskipun hanya ada orang yang bekerja sebagai karyawan kecil di perusahaan Wahaha, tetapi orang itu juga menjelaskan betapa hebatnya perusahaan tempat dia bekerja. Semua hadirin juga sangat memberinya muka. Setelah setiap orang selesai melakukan perkenalan diri, mereka selalu menyanjungnya dengan kata, hebat, luar biasa, kagum, dan lainnya. Bagaimanapun, nyaman untuk orang lain juga nyaman untuk diri sendiri. Oke, silakan tuan itu berdiri dan melakukan perkenalan diri. Tianxing menatap Qinlang dengan kegembiraan di dalam matanya. Bab 183. Bayarkan uang makan untukku. Qinlang meletakkan sumpitnya dan berdiri dengan gagah. Ketika para hadirin melihat pakaian Qinlang seperti pedagang kaki lima, apalagi pakaiannya juga tidak terlalu bersih dan rambutnya saling menempel satu sama lain, mereka semua langsung mulai berbisik, pakaian dari orang itu sangat lusuh. Apa yang dia lakukan? Terlalu tidak sopan berpakaian seperti ini untuk ikut menghadiri acara reuni teman sekampung kita. Set. Mungkin saja dia tidak suka pamer dan dia yang sebenarnya adalah generasi kedua yang kaya. Sekarang banyak generasi kedua kaya yang suka berpura-pura miskin. Qinlang berkata dengan tenang. Halo semuanya. Namaku Qinlang. Aku bersama temanku membawa sebuah truk makanan untuk menjual barang-barang di Jalan Danganggang di Linan. Salah satu makanan favorit kami adalah kebab. Jika kalian ingin datang untuk makan, aku bisa membuatkan satu dan gratis untuk kalian semua. Setelah itu, Qinlang tersenyum tipis dan kembali untuk duduk. Begitu dia selesai berbicara, para hadirin tercengang sejenak. Dirinya sendiri yang bekerja di perusahaan tidak begitu pede. Mengapa dia yang menjual kebab bisa mengatakannya dengan begitu santai? Segera, semua orang telah bereaksi. Dia adalah penjual kebab. Pekerjaan ini juga layak untuk dibicarakan. Satu kebab hanya 5 yuan saja. Aku rasa dia tidak bisa mendapatkan uang 3.000 yuan selama sebulan. Selain makan dan sewa kamar, dia sudah tidak punya uang lagi. Sial. Beraninya orang yang seperti dia ikut menghadiri acara reuni teman sekampung. Orang-orang di sini setidaknya memiliki gaji bulanan lebih dari 10.000 yuan. Apakah dia yang menjual kebab bisa membantu kita? Sesaat, Qinlang telah menjadi objek perbincangan para hadirin. Ada orang yang mengejeknya, menghinanya dan membencinya. Singkatnya, di dalam mata mereka, Qinlang adalah orang yang memiliki status yang paling rendah. Tianxing yang berdiri di depan berkata, dan berjalan ke sisi Qinlang. Dia menatap Qinlang dengan berpura-pura dan berkata kepada semua orang sambil tertawa. Sepertinya aku telah mengenalinya. Beberapa waktu yang lalu, aku pernah bertemu dengannya di restoran Lou Wai. Lou, sungguh, bagaimana bisa dia yang menjual kebab pergi ke restoran Lou Wai? Lou, Nona Tian, apakah kamu salah melihatnya? Yang lainnya malah merasa tidak percaya dan menatap Tianxing dengan heran. Hehe, aku melihat dia yang diusir keluar dari restoran Lou Wai Lou oleh satpam di sana. Apalagi kalian pasti tidak pernah menyangka apa yang dia lakukan di dalam restoran Lou Wai Lou, bukan? Di dalam restoran Lou Wai Lou, dia mengaku pada Nona Long dari perusahaan Tamron dan telah ditolak secara langsung oleh Nona Long. Apalagi dia juga menantang Tuan Muda Mayang dari perusahaan Lisi. Apakah menurut kalian dia itu menarik? Apakah dia mengaku pada Nona dari keluarga Long? Anak itu luar biasa. Dia yang menjual kebab masih ingin mendaki lebih tinggi. Bermimpilah sana. Setelah aku melihat penampilan dari anak itu, aku tahu dia adalah orang yang tamak. Tetapi setidaknya kamu harus sadar diri. Keluarga Long termasuk dalam peringkat 5 terbesar dalam keluarga teratas di Linan. Hanya kamu yang menjual kebab ingin mendekatinya. Mimpi. Anak itu membuatku teringat Ratel di padang rumput Afrika. Karena Ratel itu juga berani menantang singa. Beraninya dia yang pecundang itu menantang Tuan Muda Mayang. Baik cepat atau lambat, dirinya sendiri akan mati. Qinlang mencibir di dalam hatinya.
Semuanya adalah orang Chang'an yang bekerja di Linan. Bahkan jika dirinya sendiri benar-benar menjual kebab, perlukah mereka semua begitu merendahkan dirinya sendiri? Dia awalnya datang ke sini karena telah berjanji dengan Fu Yu dan ingin mendengar logat bahasa lokal. Tetapi tak terduga bahwa situasinya akan menjadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, untuk apa dirinya sendiri masih tinggal di sini? Qin Lang tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah pintu. Ketika yang lainnya melihat Qin Lang yang hendak ingin pergi, seringai di wajah mereka terlihat lebih jelas. Mereka semua merasa Qin Lang sadar diri dan merasa malu untuk tinggal di sini lagi. Jangan pergi, Qin Lang. Berhenti, teriak Tianxing sambil berjalan mendekati Qin Lang. Kemanakah Qin Lang ingin pergi? Tianxing masih belum merasa senang. Qin Lang merasa marah saat mendengar suara Tianxing sekarang bagaimana bisa dia peduli padanya. Dia masih terburu-buru ingin bertemu dengan ibunya. Ketika Qin Lang hendak membuka pintu dan keluar, ada seorang pria gemuk yang berusia 40-an tahun berjalan masuk. Dia adalah Liao Wei, tuan sponsor dari acara reuni teman sekampung kali ini. Ketika Liao Wei melihat wajah Qin Lang yang berubah warna, tidak tahu mengapa saat melihat wajah Qin Lang, mata Liao Wei sedikit bergetar. Presiden Li, ini adalah tamu kita. Jangan biarkan dia pergi, kata Tianxing kepada Liao Wei dengan tergesa-gesa. Sambil berkata demikian, dia telah berdiri ke depan Qin Lang dan menangkap Qin Lang. Dia mengedipkan matanya pada Liao Wei dan berkata sambil tersenyum, Presiden Li, baru saja terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan antara Qin Lang dan semuanya. Oh, Liao Wei tertawa dan menepuk bahu Qin Lang dengan pelan. Sobat, tidak apa-apa. Kita semua adalah teman sekampung. Jangan menganggapnya serius. Lihatlah mukaku. Bisakah masuk untuk duduk? Qin Lang berpikir bahwa Liao Wei menjadi tuan rumah hari ini. Apalagi dia telah mengundangnya seperti ini dan Qin Lang juga merasa tidak tega untuk menolaknya. Sehingga dia memberi muka kepada Liao Wei dan kembali untuk duduk di atas kursinya. Maaf, jangan masukkan kata-kata mereka ke dalam hati. Saat melihat penampilan Qin Lang tadinya, Fu Yu merasa lebih bersalah di dalam hatinya. Kemudian dia berbisik kepada Qin Lang, yang membuat Qin Lang merasa sedikit lebih lega saat ini. Di dalam kamar V888 yang paling termewah di Hotel Kempinski, bos dari Hotel Kempinski berdiri dengan hormat di samping seorang wanita parubaya yang cantik. Dia adalah Zhao Mingming, ibunya Qin Lang. Di atas meja makan juga ada seorang pria lainnya, yaitu Kong Lingxian. Kali ini, Zhao Mingming kembali karena alasan berbisnis. Tetapi sebenarnya dia ingin mengambil kesempatan untuk melihat putranya. Sebenarnya, setelah mengetahui bahwa uji pelatihan kemiskinan Qin Lang telah berakhir, Zhao Mingming sudah mulai berencana untuk kembali dan melihatnya. Hingga saat ini, dia baru saja datang, sebelum sehari menjelang kepulangannya. Dia tiba-tiba mendengar bahwa putranya telah diberi sanksi oleh keluarganya lagi dan tidak mengizinkan Qin Lang menggunakan semua sumber daya keluarganya. Apa bedanya ini dengan meminta Qin Lang untuk mengikuti uji pelatihan kemiskinan lagi? Oleh karena itu, setelah Zhao Mingming kembali ke dalam negeri, dia diam-diam berjanji dengan Kong Lingxian dan ingin memintanya menjaga putranya sendiri. Tetapi setelah berbincang lama dengan Kong Lingxian malah tidak berani mematuhinya dalam hal ini. Zhao Mingming merasa tak berdaya dan dapat dimengerti. Lagi pula, diberi sanksi untuk Qin Lang adalah perintah dari keluarga. Jika Kong Lingxian berani melanggar hukum untuk kepentingan pribadi, dia akan mendapatkan hukuman berat dari keluarga. Zhao Mingming sudah menunggu Qin Lang sampai cemas. Lalu dia memanggil Bos Du dari Hotel Kempinski dan berkata, kamu pergi ke kamar 304 dan lihatlah acara mereka sudah sampai mana. Bantu aku memperhatikan anak muda ini. Zhao Mingming menunjukkan ponselnya kepada Bos Du. Di dalam ponselnya, terdapat foto Qin Lang yang diberikan oleh Kong Lingxian padanya. Baik, jawab Bos Du dengan hormat. Meskipun dia tidak mengenal wanita parubaya yang cantik ini, tetapi dia sangat mengenal Kong Lingxian. Kong Lingxian adalah sosok besar di Shanghai, di seluruh wilayah Huadong. Tidak peduli apakah orang itu adalah bos besar ataupun pejabat pemerintah,
Mereka harus bersikap lebih sopan dan hormat pada Kong Lingxian. Bahkan dirinya sendiri telah melihat Kong Lingxian yang sangat menghormati wanita parubaya yang cantik itu. Bagaimana mungkin dirinya sendiri berani lalai? Bos Du keluar dan berjalan ke kamar 304 saat ini. Di dalam kamar 304, Li Yaowei dan Tian Xing berdiri di depan dan Li Yaowei mengucapkan kata-kata yang sopan. Presiden Li, mengapa Anda membiarkan penjual kebab itu kembali? Apakah orang-orang di sini ingin mencarinya? Untuk mendapatkan harga kebab yang murah, kata seorang pria yang duduk di tempat, yang menyebabkan ledakan tawa di tempat. Ada beberapa orang yang mulai ribut, dan meminta Qin Lang untuk keluar. Aduh, tidak baik jika semuanya begini. Bagaimanapun, kita semua dari Chang'an dan kita harus saling bertoleransi. Li Yaowei memecahkan perselisihan, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Qin Lang. Qin Lang, silakan untuk berdiri. Qin Lang lumayan menghormati Li Yaowei. Bagaimanapun, Li Yaowei telah membantu dirinya sendiri, sehingga Qin Lang berdiri. Kalian mungkin masih belum mengenal Qin Lang. Tentu saja aku juga tidak begitu mengenalnya. Tetapi aku telah bertemu dengannya secara kebetulan hari ini. Aku bisa berbagi cerita dengan kalian semua dan membiarkan kalian tahu siapakah sosok Qin Lang itu. Yang lainnya menunjukkan ekspresi yang bingung. Mungkinkah penjual kebab ini memiliki sisi yang tidak diketahui oleh orang? Qin Lang juga merasa terkejut. Mungkinkah Presiden Li ini pernah membeli kebabnya hari ini? Qin Lang mengingat kembali tamu hari ini. Tetapi dia tidak bisa mengingat ada tamu yang seperti Presiden Li. Hari ini aku telah melihat nenek tua yang memungut barang bekas dan jatuh dari sepedanya. Qin Lang berinisiatif untuk membantu nenek tua itu dan mengambil barangnya. Awalnya, aku berpikir bahwa dia adalah orang baik. Tetapi tak terduga bahwa dia benar-benar meminta uang 10 yuan dari nenek itu. Setelah Li Yaowei melihat Qin Lang untuk pertama kalinya, dia telah mengenali Qin Lang. Dia juga tidak menyangka bahwa Qin Lang adalah orang yang diminta oleh Tian Xing padanya untuk mempermalukannya kemarin, sehingga dia meminta Qin Lang untuk tinggal. Apa beraninya dia meminta uang dari nenek itu? Sebelumnya aku mengira orang itu miskin, tetapi tak terduga bahwa dia memiliki masalah dengan karakter moralnya. Aku ingin mengirimkannya ke kantor polisi. Dia sungguh memalukan bagi kami orang Chang'an. Saat ini, yang lainnya semakin lebih banyak berpendapat tentang Qin Lang. Qin Lang benar-benar merasa sangat kecewa di dalam hatinya. Tak terduga bahwa tujuan Li Yaowei memintanya tinggal di sini karena ini. Ketika melihat dia dan Tian Xing saling bertatapan dengan senyuman yang licik, Qin Lang tersenyum kecut. Ternyata segalanya ini telah diatur oleh Tian Xing untuk dirinya sendiri. Usir dia keluar. Kami tidak menyambut orang yang memiliki karakter moral yang rusak seperti dia. Iya. Dia adalah aib bagi orang Chang'an. Makananku sudah tidak lezat lagi jika dia ada di sini. Sekarang bahkan jika mereka tidak mengusir Qin Lang, Qin Lang juga tidak akan tinggal di sini lagi. Setelah Qin Lang melihat satu persatu dari mereka semua, dia hendak ingin keluar. Berhenti. Li Yaowei menghentikan Qin Lang dan berkata sambil mencibirnya. Kamu pikir tempatku sini adalah rumahmu? Kamu bisa keluar masuk dengan sesuka hatimu bukan? Keluarkan uang makanmu hari ini sebelum pergi. Harga per meja ini adalah 8.888 yuan. Aku tidak akan memintanya banyak darimu. Kamu hanya perlu membayar uang 1.200 yuan. Fu Yu sudah merasa tidak tahan lagi untuk melihatnya. Dia berdiri dan berkata kepada Li Yaowei, Presiden Li, bukannya Anda bilang bahwa Anda yang mensponsorinya hari ini dan tidak akan membiarkan kami untuk membayarnya? Li Yaowei berkata sambil mencibir. Aku pernah bilang, tetapi aku mengundang orang Chang'an yang jujur. Jika ada orang seperti dia yang miskin dan kotor, apalagi karakter moralnya tidak baik, untuk apa aku mengundangnya? Lebih baik aku menghabiskan uang ini untuk menyuap anjing. Fu Yu menggigit bibirnya dan merasa bahwa dirinya sendiri telah menipu Qin Lang. Tetapi Qin Lang baru saja makan beberapa kali. Mengapa Anda memintanya untuk membayar uang 1.200 yuan? Rata-rata 1.200 yuan. Jika dia sudah pergi, siapa yang akan makan sisanya? Kata Li Yaowei. Saat ini,
Pintu kamar diketuk 3 kali dan ada seseorang yang berjalan masuk ke dalam. Dia adalah Bos Du dari Hotel Kempinski. Oh, Bos Du melihat sekilas bahwa orang yang berdiri di tengah adalah orang yang diminta oleh wanita parubaya yang cantik pada dirinya sendiri untuk memperhatikannya. Bos Du merasa terkejut, tetapi dia selalu tidak mengerti hubungan antara wanita parubaya yang cantik itu dan anak muda itu. Bos Du melihat pakaian Qin Lang yang begitu lusuh. Secara alami tidak akan berpikir bahwa mereka berdua adalah hubungan antara ibu dan anak. Bos Du. Setelah melihat Bos Du, Liao Wei buru-buru menyapanya. Mengapa Anda datang ke sini? Izinkan aku memperkenalkan Anda. Dia adalah Bos Du dari Hotel Kempinski. Setelah mendengar perkenalan dari Liao Wei, semua orang berdiri dan mengucapkan kata-kata yang menyanjung. Bukannya kamu sedang mengadakan acara reuni teman sekampung? Aku datang secara khusus untuk melihatnya. Berharap kalian semua bersenang-senang. Bos Du memberi selamat kepada yang lainnya dan bertanya kepada Liao Wei. Presiden Li, ada apa dengan anak muda ini? Oh, Bos Du, Anda tidak perlu peduli padanya. Begini, Liao Wei menjelaskan tentang perbuatan Qin Lang kepada Bos Du secara kasar dan akhirnya berkata, coba Anda pikirkan. Aku pasti tidak akan membiarkan orang yang memiliki karakter moral yang buruk seperti dia untuk makan gratis di sini. Jika dia tidak bisa mengeluarkan uangnya, aku akan meminta dia tinggal di sini untuk bekerja. Bos Du tidak menunjukkan sikapnya dan sedikit mengangguk. Setelah mengucapkan beberapa kata yang lebih sopan, dia keluar dari kamar dan pergi untuk melaporkannya kepada wanita parubaya yang cantik itu. Bab 184. Anak yang kurang ajar. Presiden Li, Anda benar-benar hebat. Biasanya Bos Du tidak akan bisa datang. Lia, Hotel Kempinski di Linan juga termasuk hotel yang termewah. Setidaknya Bos Du memiliki kekayaan bersih sebesar puluhan miliar yuan. Dia adalah orang kaya lokal di Linan. Jika kekuatannya tidak besar, Bos Du juga tidak akan datang ke sini. Apalagi kami adalah orang dari luar kota. Siapa lagi yang bisa mendapatkan layanan ini selain Presiden Li? Singkatnya, jika mengikuti Presiden Li, masa depan akan lebih cemerlang. Yang lainnya menyanjung Liao Wei. Dalam hal ini, Liao Wei juga hanya bisa tersenyum canggung. Hingga sekarang, dia sendiri masih belum tahu mengapa Bos Du bisa datang untuk melihat dirinya sendiri. Meskipun Liao Wei memiliki beberapa prestasi di Linan, tetapi industrinya tidak besar. Berdasarkan kekayaan bersihnya, takutnya tidak akan bisa mencapai peringkat 300 teratas di Linaran. Tetapi bagaimanapun, Bos Du sudah datang dan itu adalah hal yang baik. Liao Wei juga mengambil kesempatan untuk menyombongkan dirinya dan menstabilkan posisi dirinya sendiri sebagai bos. Di antara sekelompok orang itu, Bos Du juga sudah lama berkenalan denganku. Itu memang sebuah keharusan untuk datang melihatku. Terakhir kalinya saat aku berlibur di Shanghai, Tuan Kong Lingxian juga pernah datang mengunjungiku secara khusus. Apalagi kami juga pernah makan bersama. Apakah kamu juga berteman dengan Tuan Kong di Shanghai? Di beberapa provinsi di Huadong, semua orang harus memberi muka untuk Tuan Kong. Presiden Li, Anda benar-benar tersembunyi. Kapan Anda akan mempromosikan kami? Yang lainnya bahkan semakin mengagumi Liao Wei. Betapa hebatnya Liao Wei yang bisa berteman dengan Kong Lingxian di Shanghai. Itu mudah. Jika ada kesempatan, aku akan mengundang Tuan Kong untuk menghadiri acara reuni teman sekampung kita ini. Kalian semua makanlah dulu hari ini, kata Liao Wei sambil tertawa. Setelah itu, Yang Wei, lainnya duduk. Wewe, Presiden Li, orang itu masih belum pergi. Tianxing merangkul lengan Liao Wei dan menatap Qin Lang sambil mencibirnya. Ketika dia mendengar bahwa Liao Wei berkenalan dengan Kong Lingxian, sosok tokoh yang sangat berkuasa di Shanghai, dia bahkan ingin menyingkirkan Ai Tao di dalam hatinya. Anak muda, apakah kamu bisa membayarnya? Jika tidak, laporlah ke hotel dan bekerjalah sana, kata Liao Wei. Aku keluar sebentar. Aku akan membawa uangnya ke sini nanti. Qin Lang berpikir bahwa ibunya ada di sini. Mudah baginya untuk meminta uang pada ibunya dan membayarkannya kepada Liao Wei.
Kamu memperlakukanku sebagai orang bodoh bukan? Setelah keluar dari pintu ini, kami pasti akan melarikan diri. Aku lihat kamu sama sekali tidak sanggup untuk membayarnya, kata Liao Wei sambil mencibirnya. Lia, apakah kamu merasa sakit hati untuk mengeluarkan uang 1.200 yuan? Nona Tian bilang kamu hanya punya uang 1.000 yuan di Hotel Wei Xiang. Apakah kamu sudah tidak punya uang 1.000 yuan sekarang? Jika tidak sanggup membayarnya, pergilah bekerja di hotel. Siapa bilang dia tidak sanggup untuk membayarnya? Terdengar sebuah suara dari luar pintu. Kemudian pintu kamar itu tiba-tiba terbuka. Ada seorang wanita parubaya yang cantik berjalan masuk ke dalam. Dia mengenakan gaun hitam dan bahunya terlihat berkilau samar. Rambutnya diikat ke belakang, dan sepasang anting emas digantungkan di telinganya. Kedua matanya yang besar dan cerah itu memancarkan pesona wanita yang dewasa. Siapa lagi dia selain Zhao Mingming? Ibunya Qin Lang. Saat ini, wajah Zhao Mingming yang cantik penuh dengan amarah yang samar. Qin Lang merasa sangat terkejut setelah melihat ibunya yang tidak pernah dia temui selama 7 tahun ini secara tiba-tiba. Dia ingin bergegas memeluk ibunya dan kata, "Ibu, sudah." Sampai di bibirnya. Tetapi setelah melihat tatapan ibunya yang menghentikannya, dia menelan kata itu kembali. Kali ini, Zhao Mingming datang untuk melihat Qin Lang tanpa sepengetahuan dari keluarga. Di depan banyak orang, identitas dari keluarga Qin mereka yang tersembunyi masih harus dipertahankan. Zhao Mingming berjalan masuk ke dalam, sedangkan Kong Lingxian dan Bos Du mengikuti. Zhao Mingming di belakang. Zhao Mingming duduk di atas kursi paling depan. Kong Lingxian dan Bos Du berdiri di kedua sisinya. Sedangkan Qin Lang juga berdiri di samping Zhao Mingming. Ini, yang lainnya saling bertatapan dan tidak tahu siapakah wanita itu. Bos Du, Anda, Liao Wei sama sekali tidak mengenal kedua orang itu, sehingga dia hanya bisa bertanya kepada Bos Du. Bos Du hendak ingin memberitahunya dengan serius, tetapi Zhao Mingming sedikit memiringkan kepalanya dan Bos Du hanya bisa menutupi mulutnya dengan patuh. Di manakah Tianxing? Keluarlah, teriak Zhao Mingming. Tianxing terkejut saat mendengar namanya sendiri. Kemudian dia berjalan ke depan Zhao Mingming dengan takut. Apa yang kamu katakan tentang sobat ini? Sebelumnya, tanya Zhao Mingming sambil tersenyum. Tetapi di dalam mata Tianxing, senyuman Zhao Mingming terlihat sangat aneh dan menakutkan. Di depan Zhao Mingming, Tianxing terlihat seperti seorang murid kecil yang panik dan tidak berani untuk berbohong. Aku bilang dia telah diusir keluar oleh satpam di restoran Lou Wai Lou, kata Tianxing dengan gagap. Kemudian Zhao Mingming perlahan berdiri dan berjalan ke depan Tianxing. Plak, tiba-tiba, Zhao Mingming menjambak rambut Tianxing dan menamparnya 4 atau 5 kali. Setelah melepaskannya, Zhao Mingming kembali untuk duduk di atas kursi lagi. Tianxing ditampar olehnya sampai sedikit pusing dan untungnya, dia telah ditopang oleh yang lainnya. Awalnya, orang-orang yang berada di dekatnya bisa menghentikannya. Tetapi mereka, secara misterius takut pada Zhao Mingming dan tidak ada yang berani bertindak. Setelah Tianxing ditampar olehnya, mereka baru berani mendukung Tianxing dan bergumam bahwa Zhao Mingming terlalu mendominasi. Di manakah Liao Wei? Keluarlah. Zhao Mingming sama sekali tidak peduli pada mereka dan berteriak lagi. Yang lainnya menjadi sensasional. Beraninya wanita parubaya yang cantik itu memanggil Liao Wei seperti itu. Aku. Awalnya, Liao Wei masih bertanya-tanya siapakah wanita itu. Tetapi saat ini, setelah Liao Wei mendengar wanita itu meminta dirinya sendiri berjalan kemari dan mempermalukan dirinya sendiri di depan orang banyak, bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Dia melangkah ke depan Zhao Mingming dan berkata, "Aku adalah Liao Wei. Siapakah kamu?" "Siapakah aku? Kamu masih belum punya syarat untuk menanyakannya," kata Zhao Mingming sambil mencibirnya. "Saat aku masuk tadinya, aku mendengar kamu sedang berteriak untuk membayar. Ada apa itu?" Liao Wei segera menjawab pertanyaan dari Zhao Mingming. "Anak itu sudah makan di tempatku sini. Bukannya dia harus membayarnya. Jika dia tidak sanggup membayarnya, aku akan menahannya di sini untuk bekerja," kata Liao Wei. "Kamu bilang dia tidak sanggup membayarnya bukan?
Zhao Mingming mencibir dan bertanya lagi. Apalagi yang kamu katakan dengan mulutmu yang bau itu? Meskipun Zhao Mingming memarahi mulutnya Liao Wei yang bau, tetapi Liao Wei secara tidak sadar merasa bahwa selama dia tidak bertentangan dengan wanita parubaya yang cantik itu, biarkan saja wanita itu. Tentu saja dia tidak sanggup membayarnya. Aku telah melihatnya di luar dengan mataku sendiri. Bahwa anak itu meminta uang 10 yuan dari nenek tua yang memungut barang bekas itu. Jika dia kaya, mungkinkah dia meminta uang dari nenek itu? Kata Liao Wei. Katakan padaku dengan jelas. Bagaimana dia bisa meminta uang dari nenek tua itu? Kata Zhao Mingming. Dia tidak percaya bahwa putranya sendiri bisa meminta uang dari nenek tua yang memungut barang bekas itu. Hei, itu bahkan lebih menarik lagi. Aku mendengar anak itu memanggil ibu pada nenek tua itu dan sepertinya telah menangis. Nenek tua itu sudah berusia 70 atau 80 tahun. Pastinya dia bukan ibu dari anak itu. Meskipun aku hanya mendengar beberapa patah kata, tetapi aku merasa anak itu kurang ajar, sehingga karakter moralnya berubah menjadi seperti ini sekarang. Kata Liao Wei. Hehe, benar. Bagaimana bisa anak yang memiliki ibu berpakaian begitu lusuh? Pepatah berkata, bahwa anak yang memiliki ibu seperti mendapatkan anugerah yang paling berharga, sedangkan anak yang memiliki ibu bagaikan sebatang rumput. Begitulah orang malang yang pastinya punya alasan untuk situasi saat ini dikarenakan oleh kebenciannya. Qin Lang merasa sangat tertekan saat melihat mata ibunya yang berkaca-kaca dan air mata bergerak di dalam mata ibunya. Dia ingin menepuk ibunya agar ibunya tidak begitu sedih. Saat ini, Zhao Mingming tiba-tiba berdiri dan bergegas ke depan Liao Wei. Kemudian, menamparnya sekali. Ketika Zhao Mingming hendak ingin menamparkan Liao Wei untuk kedua kalinya, tangannya sudah ditangkap oleh Liao Wei. Lepaskan, kata Zhao Mingming dengan marah. Hei, wanita jalang yang seperti kamu juga terlalu kejam bukan? Apakah kamu bisa menamparku dengan sesuka hatimu? Ketika Liao Wei berbicara sampai setengah kalimat, Qin Lang tiba-tiba bergerak, lalu menendang dada Liao Wei sampai jatuh ke bawah. Qin Lang menarik ibunya ke samping dan bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Qin Lang telah mengerti mengapa ibunya tidak mengenalinya, sehingga dia tidak memanggilnya ibu. Anakku, mata Zhao Mingming berkaca-kaca. Lalu dia mengulurkan tangannya untuk meraba wajah Qin Lang. Liao Wei yang ditendang sampai jatuh ke bawah telah ditopang berdiri. Sial. Dasar wanita jalang dan pecundang 9 sialan. Beraninya kalian menindasku. Apakah mengira aku Liao Wei mudah ditindas? Teman-teman sekalian, pukul kedua orang itu. Siapa yang memukulnya lebih hebat? Aku akan membantu dia untuk menyelesaikan masalah apapun di Linan. Liao Wei sangat bergengsi di antara kelompok orang itu. Setelah dia berkata demikian, ada beberapa pria yang mengikutinya untuk memukul Qin Lang dan Zhao Mingming. Tiba-tiba, ada dua orang yang berdiri di depan Qin Lang dan Zhao Mingming, yaitu Bos Du dan Kong Lingxian. Bos Du, silakan Anda minggir ke samping. Jika ada kerugian apapun di sini, aku Liao Wei akan membayar 2 kali lipat untuk Anda. Anda juga bisa melihat betapa sombongnya kedua orang itu. Bagaimana dengan mukaku Liao Wei di depan teman sekampungku jika aku tidak membalas dendam pada mereka? Saat ini, Liao Wei sudah sangat marah sampai kepalanya hampir akan meledak. Apakah kamu masih ingin membalas dendam? Jangan sembarang bertindak lagi. Segera minta maaf kepada nyonya ini. Jika tidak, kamu tidak bisa menanggung konsekuensinya. Bujuk Bos Du. Bos Du, kamu benar-benar meremehkan aku Liao Wei. Meskipun aku adalah orang dari luar kota, tetapi aku juga menginginkan muka. Hari ini aku telah dihina seperti itu. Apakah Anda masih ingin membiarkan aku meminta maaf kepada wanita itu? Liao Wei berkata sambil mencibir. Aku tidak tahu siapakah wanita itu. Meskipun Anda takut padanya, tetapi aku tidak takut padanya. Aku akan berbicara besar lagi. Meskipun ada 10 orang kaya teratas di Linan datang ke sini, aku juga akan membalas dendam. Liao Wei tahu dengan 10 besar orang kaya teratas di Linan dan pastinya bukan wanita itu. Selama wanita itu bukan 10 besar dari orang kaya teratas di Linan, Liao Wei benar-benar tidak peduli padanya. Benar.
Apakah Presiden Li takut padanya? Presiden Li mengenal Tuan Kong Lingxian. Ada apa jika 10 orang kaya teratas di Linan datang ke sini? Apakah mereka lebih hebat daripada Tuan Kong? Aku beritahu kalian. Kalian sudah terlibat dalam masalah besar. Segera minta maaf kepada Presiden Li. Mungkin saja Presiden Li bisa memaafkan kalian. Beberapa teman sekampung Li Yaowei menggertak. Kong Lingxian menatap Li Yaowei dengan serius dan bertanya, apakah kamu benar-benar pernah bertemu dengan Kong Lingxian? Tentu saja. Minggir sana. Atau tidak. Li Yaowei masih ingin memanfaatkan keagungan dari Kong Lingxian untuk menakut-nakuti mereka. Tetapi saat dia menyadari bahwa pria di depannya selalu menatap dirinya sendiri, dia sudah mulai merasa panik. Dia selalu merasa bahwa pria di depannya itu tidak sederhana. Dia tiba-tiba menatap Kong Lingxian dan bertanya, siapakah kamu? Siapakah menurutmu? Kata Kong Lingxian sambil mencibirnya. Li Yaowei sudah panik. Kemudian dia segera menatap Bos Du. Bos Du, siapakah dia? Bos Du mendengus dan berkata sambil tertawa sinis. Dia adalah Tuan Kong Lingxian dari Shanghai, yang terkenal di wilayah Huadong. Bab 185. Obrolan malam yang penuh kasih sayang antara ibu dan anak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Kata Li Yaowei sambil menatap Kong Lingxian dengan panik. Dia hanya melihat Kong Lingxian menatapnya sambil tersenyum dan seluruh tubuhnya menjadi gemetar. Otaknya menjadi berdengung. Temperamen semacam ini benar-benar tidak bisa dibuat secara pura-pura. Apalagi Bos Du juga tidak punya alasan untuk membohongi dirinya sendiri. Dia langsung yakin bahwa orang itu adalah Kong Lingxian. Tuan Kong, maafkan aku yang telah menyinggung Anda. Li Yaowei segera berlutut dengan ketakutan. Meskipun dia tidak pernah melihat sosok Kong Lingxian yang sebenarnya, tetapi dia pernah mendengar tentang perbuatan Kong Lingxian. Setelah bertemu dengannya, orang harus bersikap hormat padanya. Apalagi tangan besinya itu juga membuat orang merasa semakin menakutkan. Dia pernah mendengar bahwa setidaknya ada puluhan nyawa yang tewas di tangannya. Sedangkan dirinya sendiri malah bersikap begitu tidak sopan padanya tadi. Jika Kong Lingxian menangani dirinya sendiri, konsekuensinya itu tak terbayangkan. Sehingga Li Yaowei hanya bisa berlutut untuk meredakan amarah Kong Lingxian. Yang lainnya juga saling bertatapan. Bukannya Presiden Li pernah bertemu dengan Kong Lingxian? Mengapa dia tiba-tiba berlutut dengan sosok palsu itu? Apakah pria di depannya itu benar-benar Kong Lingxian? Saat memikirkan hal ini, mereka semua menjadi takut. Kaki mereka melemas dan hampir 100 orang di dalam kamar langsung berlutut dengan ketakutan. Tuan Kong, maafkan aku yang tidak bisa melihat dan telah menyinggung Anda. Aku benar-benar murahan. Kata Li Yaowei dengan gugup sambil berlutut di tanah. Kong Lingxian menendang kepala Li Yaowei. Li Yaowei menjerit dan terjatuh ke tanah. Kemudian dia segera bangkit lagi untuk berlutut dan lanjut berkata, tendangan yang bagus. Tendangan yang bagus. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Kong Lingxian mendengusnya dan berjalan kembali ke sisi Zhao Mingming. Bagaimana menurut Anda tentang mereka? Saat ini, emosi Zhao Mingming juga sudah menjadi tenang. Dia berdiri dan berjalan mendekati Li Yaowei selangkah demi selangkah. Jantung Li Yaowei berdetak lebih kencang. Kong Lingxian tampaknya seperti bawahan yang sangat menghormati wanita parubaya yang cantik ini. Siapakah wanita parubaya yang cantik ini? Li Yaowei berlutut di tanah. Dia melihat sepasang sepatu hak tinggi yang berjalan mendekatinya dan mendengar suara hentakan langkah kaki. Seolah-olah orang itu datang untuk merebut nyawanya, yang membuatnya ketakutan. Angkat kepalamu. Setelah mendengar perintah dari Zhao Mingming, hati Li Yaowei seolah-olah akan keluar dari tenggorokannya. Li Yaowei menjawabnya dengan ketakutan dan perlahan mengangkat kepalanya. Saat melihat seringai di wajah Zhao Mingming, Li Yaowei seperti budak yang tersenyum pada majikannya. Zhao Mingming menjambak rambut Li Yaowei dan menamparnya 5 atau 6 kali di wajahnya tanpa ampun. Kemudian dia melepaskan Li Yaowei. Li Yaowei hanya merasakan wajahnya yang panas dan gendang telinganya hampir rusak. Li Yaowei bisa merasakan wajahnya sendiri sedang membengkak. Lalu ada aliran panas yang mengalir keluar dari lubang hidungnya secara tiba-tiba. Li Yaowei menyekanya dan tangannya berlumuran darah. Mohon atas pengampunan Anda.
Mohon atas pengampunan Anda. Li Yaowei hendak akan ditampar menjadi kepala babi. Dia juga tidak berani memiliki ketidakpuasan apapun terhadap Zhao Mingming. Dia masih tersenyum menyanjung dan memohon atas pengampunan dari Zhao Mingming saat ini. Suasana hati dari yang lainnya juga tidak lebih santai daripada Li Yaowei. Mereka juga sedang berbisik, ampunilah, ampunilah. Sekelompok idiot. Bahkan tidak tahu harus meminta maaf kepada siapa. Apakah kalian semua tidak ingin hidup lagi? Kata Zhao Mingming dengan dingin. Dia juga tidak menakut-nakuti mereka. Menurut kekuatan keluarga Qin, jika ingin membuat 100 orang itu menghilang di saat waktu yang bersamaan, meskipun sedikit sulit untuk menanganinya, tetapi selama keluarga Qin menginginkannya, tidak ada yang mustahil. Li Yaowei bereaksi terlebih dahulu. Dia segera menoleh dan menatap Qin Lang. Tuan Muda Qin, maafkan aku. Maafkan aku. Aku adalah orang bodoh. Aku bukan memarahi Anda. Tadinya, aku memarahi diriku sendiri. Aku bagaikan kentut di depan Anda. Mohon atas pengampunan Anda padaku rakyat yang bodoh ini. Lia, kami semua adalah rakyat bodoh. Tuan Muda Qin, maafkanlah kami. Tuan Muda Qin, aku sudah salah. Ini karena aku yang selalu merendahkan orang. Sobat, bagaimana menurutmu untuk menangani bajingan-bajingan ini? Tanya Zhao Mingming sambil menatap Qin Lang. Mereka juga telah memarahi diri mereka sendiri dengan begitu kejam. Selama mereka tidak mencari masalah padaku lagi untuk kedepannya, tidak ada masalah lagi. Kata Qin Lang. Sekelompok orang ini hanya merendahkan dirinya dan mengejeknya beberapa kata. Sekarang mereka telah memarahi diri mereka sendiri. Apalagi kata-kata mereka jauh lebih beracun. Selain itu, Li Yaowei dan Tianxing juga telah ditampar dengan begitu ganas. Qin Lang merasa bahwa apa yang mereka hutang padanya telah lunas. Dia juga tidak ada keperluan lagi untuk peduli pada mereka. Kalau begitu tidak bisa. Zhao Mingming menghela nafas. 7 tahun tidak bertemu dan sifat dari putranya sendiri masih begitu murah hati. Qin Lang bisa melepaskannya. Tetapi dia sebagai ibunya tidak bisa melepaskan mereka yang menghina putranya sendiri dengan begitu saja. Zhao Mingming melirik hidangan di atas meja. Sebuah ide muncul di dalam benaknya. Lalu berbalik dan berkata kepada sekelompok orang itu. Kalian semua berdiri. Letakkan hidangan di atas meja di atas lantai. Baik. Baik, Li Yaowei berulang kali menanggapinya. Sekelompok orang itu berdiri dan butuh waktu 2 menit untuk meletakkan semua hidangan di atas meja ke lantai. Semua orang menundukkan kepalanya dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Zhao Mingming. Mereka hanya mendengar Zhao Mingming berkata, bukannya kalian sedang mengadakan acara reuni teman sekampung. Habiskan makanan di lantai itu dan pergi sana. Tetapi kalian tidak bisa menggunakan sumpit dan sendok. Hah. Ada desahan pelan dari kerumunan itu dan ada beberapa orang yang bergumam. Bagaimana aku bisa makan ini tanpa sumpit dan sendok? Zhao Mingming berkata sambil tersenyum penuh bangga. Aku tidak peduli bagaimana kalian memakannya. Tidak peduli apakah kalian memegang piring sambil makan. Atau memakannya dengan tangan. Ataupun menjilatnya di lantai. Setelah kalian makan semuanya dengan bersih, kalian sudah bisa pergi. Simpan semua sumpit dan sendok di atas meja itu. Jika mereka tidak memakannya sampai habis, satu pun tidak bisa dilepaskan. Kata Zhao Mingming kepada Bos Du. Baik, jawab Bos Du dengan hormat. Dia segera memerintahkan orang masuk untuk mengambil semua sumpit dan sendok di atas meja. Ayo kita pergi. Setelah melihat semuanya telah ditangani dengan sempurna, Zhao Mingming berkata kepada Qin Lang dan Kong Lingxian. Sedangkan Bos Du mengikuti mereka di belakang. Kemudian mereka berempat berjalan ke arah pintu. Qin Lang melirik Fu Yu yang berdiri di dalam kerumunan dengan cemberut. Qin Lang tersenyum tipis. Dia berjalan ke dalam kerumunan. Lalu menarik Fu Yu keluar dan berkata kepada Zhao Mingming. Bisakah membiarkan gadis ini keluar? Oke. Ikuti katamu saja. Zhao Mingming berpikir bahwa Qin Lang tertarik pada Fu Yu dan menatap Fu Yu dengan cermat. Tetapi dia merasa tidak puas. Namun, jika Qin Lang telah berkata demikian, dia secara alami tidak akan menyangkalnya. Terima kasih. Terima kasih. Fu Yu berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Zhao Mingming.
Dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Dia diam-diam melirik Qinlang. Ketika Fu Yu melihat Qinlang juga melirik dirinya sendiri sambil tersenyum, dia tiba-tiba merasa bahwa Qinlang yang sekarang sangat tampan, yang membuatnya tidak tahan untuk tersenyum. Ketika yang lainnya melihat Fu Yu dibebaskan, mereka sangat menyesalinya. Jika mereka juga tidak menertawakan Qinlang lebih awal dan membelanya, sepertinya juga tidak perlu dihukum oleh wanita parubaya yang cantik ini sekarang. Qinlang dan lainnya berjalan keluar dari dalam kamar. Zhao Mingming meminta Fu You untuk pergi dulu dan meminta Bos Du untuk mengawasi sekelompok orang di dalam kamar itu dengan baik. Dia berjalan masuk ke dalam kamar V888 bersama Qinlang dan Kong Lingxian. Setelah masuk ke dalam kamar, Zhao Mingming langsung memeluk Qinlang dengan erat. Sedangkan Qinlang juga memeluk Zhao Mingming. Zhao Mingming memanggilnya anakku, sedangkan Qinlang memanggilnya ibu. Mata dari kedua orang itu meneteskan air mata. Hanya saja mereka mengulangi dua kalimat ini dan tidak dapat menemukan kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Kedua ibu dan anak itu sudah tidak bertemu selama 7 tahun. Setelah mereka bertemu, mereka malah tidak bisa mengenal satu sama lainnya. Setelah tidak ada orang luar di tempat, mereka baru bisa saling mengenal. Bagaimana mungkin itu tidak membuat orang merasa sedih? Kong Lingxian yang berdiri di samping juga tidak tahan untuk mengalihkan pandangannya ke samping. Sambil menyeka air mata dengan tangannya, "Oke, Qinlang, kita jangan menangis lagi. Atau tidak itu akan membuat Tuan Kong tertawa." Setelah beberapa saat, Zhao Mingming baru saja melepaskan Qinlang, lalu menyeka air mata dan berkata kepada Qinlang sambil tersenyum, "Aku merasa senang setelah melihat Anda telah berkumpul kembali dengan Tuan Muda," kata Kong Lingxian sambil tersenyum. "Tuan Kong, sudah lama tidak bertemu." Qinlang baru saja menyapa Kong Lingxian. "Lia, Tuan Muda. Sebelumnya aku tidak menjawab panggilan Anda, karena keluarga tidak mengizinkanku untuk menjawabnya. Aku berharap Anda bisa memaafkanku." Setelah Kong Lingxian berpikir bahwa Qinlang pernah menelepon dirinya sendiri beberapa kali, sedangkan dirinya sendiri tidak menjawabnya, dia merasa sangat bersalah. "Tidak masalah. Jika kamu menjawab panggilanku, aku akan menyalahkanmu," kata Qinlang sambil tersenyum. Zhao Mingming meminta Qinlang dan Kong Lingxian untuk duduk dan makan bersama. Qinlang benar-benar belum pernah makan makanan yang enak belakangan ini. Ketika melihat hidangan lezat di atas meja, jari telunjuknya bergerak. Kemudian dia mengambil semangkuk nasi untuk makan. "Pelan-pelanlah untuk makan. Tidak ada orang yang berebutan denganmu." Ketika Zhao Mingming melihat Qinlang yang makan, dia merasa sedih. "Qinlang, dengarkanlah kata ibu. Bisakah kamu berhenti untuk mencari Zhong Yu?" kata Zhao Mingming. Selama Qinlang bisa menyerah dan tidak mencari Zhong Yu, dia bisa mendapatkan kembali identitas dari keluarga Qin dan tidak perlu hidup begitu menderita lagi. Qinlang perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku telah menemukannya. Tetapi dia tidak ingin mengenaliku. Aku ingin bersama dengannya. Ibu, aku tidak bisa bertahan hidup tanpanya." Setelah mendengar Qinlang telah menemukan Zhong Yu, Kong Lingxian tercengang. Sejak keluarga memerintahkannya untuk menghentikan pencarian Zhong Yu, dia tidak pernah mengambil tindakan lagi. Tetapi tak terduga bahwa Tuan Muda dapat menemukan Nona Zhong Yu dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Tampaknya dia harus melaporkan masalah ini kepada keluarga. "Bocah bodoh. Aku mendengar bahwa dia hanyalah seorang gadis dari desa pegunungan. Kamu harus tahu bahwa sulit bagi keluarga kita untuk menerima latar belakang keluarga dari orang itu. Apakah kamu tidak ingin mewarisi?" kata Zhao Mingming sambil mengerutkan kening. Dia awalnya ingin berkata, "Apakah kamu tidak ingin mewarisi harta keluarga?" Setelah Zhao Mingming menyadari bahwa Kong Lingxian ada di tempat, dia menutup mulutnya lagi dan menatap Qinlang dengan cemas. Demi memperjuangkan posisi kepala keluarga, Qinlang menerima uji pelatihan kemiskinan selama 7 tahun. Qinlang sekarang telah berjuang mati-matian untuk menemukan gadis yang bernama Zhong Yu itu. Bukannya dirinya sendiri mencari halangan untuk dirinya sendiri. Bahkan dirinya sendiri mungkin juga akan kehilangan hak untuk memperjuangkan posisi kepala keluarga. "Ibu, bukannya Anda juga berasal dari keluarga yang biasa? Bukannya Anda telah
Memasuki keluarga Qin. Anda tenang saja. Aku menginginkan Zhong Yu. Aku selalu memperjuangkan sesuatu yang menjadi milikku. Saat aku masih kecil, bukannya Anda selalu bilang bahwa jika bertemu dengan sesuatu yang kusukai, aku harus berusaha untuk mendapatkannya. Zhong Yu adalah orang yang kusukai. Kamu tidak akan membohongiku, bukan? Kata Qin Lang sambil tersenyum. Bocah sialan, kata Zhao Mingming sambil tersenyum dan marah. Ketika melihat penampilan putranya yang santai, Zhao Mingming merasa sedikit lebih tenang. Dia menatap Qin Lang dengan kosong selama beberapa detik, lalu menghela nafas dengan pelan dan menoleh untuk menatap Kong Lingxian. Tuan Kong, lihatlah Qin Lang yang sudah seperti ini. Aku tahu bahwa Qin Lang pernah membelamu di Pulau Baihua. Apakah kamu benar-benar tidak ingin mempertimbangkan kata-kataku? Sebelumnya, Zhao Mingming ingin meminta Kong Lingxian membantu Qin Lang secara diam-diam. Dengan cara ini, dirinya sendiri juga merasa lebih nyaman. Tetapi Kong Lingxian sama sekali tidak menyetujuinya. Zhao Mingming juga bisa melihat bahwa Kong Lingxian juga merasa sangat khawatir pada Qin Lang. Sehingga dia mencoba menggunakan perasaan untuk membuat hatinya tersentuh. Ini Kong Lingxian merasa sangat tersulit. Meskipun Zhao Mingming tidak meminta bantuan darinya, dia juga merasa sangat sakit hati setelah melihat tuan muda yang seperti ini. Tetapi perintah dari keluarga itu bersifat mematikan. Sebagai penanggung jawab di wilayah Huadong, dia benar-benar tidak berani melanggarnya. Ibu, Anda jangan mempersulit Tuan Kong lagi. Hidupku sangat memuaskan sekarang. Anda tenang saja. Aku akan segera terlepas dari kesulitan dan mencari menantu untuk Anda sesegera mungkin, kata Qin Lang sambil tersenyum. Maksud dari kata-katanya adalah dia akan membiarkan keluarga Qin untuk menerima Zhong Yu dan semuanya akan baik-baik saja. Untuk kedepannya, bab 186. Terus memikirkan satu orang. Zhao Mingming melihat Qin Lang yang mengatakannya dengan nada bercanda. Tapi tatapannya terlihat sangat tegas. Zhao Mingming tidak mengatakan apapun lagi. Sebenarnya Zhao Mingming juga tahu seperti apa sifat Kong Lingxian. Dia pasti tidak akan melanggar perintah dari keluarga besar dan diam-diam membantu Qin Lang. Jika dia terus meminta bantuan Kong Lingxian, itu hanya akan menambah hutangnya. Sehingga jika suatu hari Qin Lang benar-benar memerlukan bantuan, dia pasti akan mempertimbangkannya lagi. Tuan Kong, aku dan putraku ingin mengatakan sesuatu, kata Zhao Mingming. Oh, Kong Lingxian berdiri dan berjalan keluar. Sampai di depan pintu dia berbalik lagi dan berkata dengan tatapan penuh hormat. Presiden Zhao, keluarga besar sudah berpesan untuk sama sekali tidak membantu Tuan Muda. Anda dan Tuan Muda telah melakukan pekerjaan dengan baik di Eropa Selatan. Jangan melakukan sesuatu yang akan membuat orang salah paham. Kong Lingxian sudah bekerja selama 30 tahun di keluarga Qin. Dia tahu Presiden Zhao ini adalah orang yang cerdas. Kong Liansing takut jiwa keibuannya muncul dan melakukan sesuatu yang ceroboh. Memberikan kartu kredit atau sesuatu yang berharga kepada Qin Lang selagi dia keluar untuk meringankan beban Qin Lang. Jika sampai itu terjadi dan hal tersebut diketahui oleh keluarga besar, beberapa orang dalam keluarga pasti akan membuat keributan besar dan hal itu tidak akan memberikan kentungan apapun pada Qin Lang dan Zhao Mingming. Tuan Kong tenang saja. Aku mengerti. Zhao Mingming berkata sambil tersenyum. Kong Lingxian berjalan keluar. Ekspresi Zhao Mingming menjadi tegang melihat ponselnya dan kartu bank HSBC dengan limit 10 juta euro yang terselip di cash ponsel itu namun tetap tidak mengeluarkannya. Zhao Mingming dan Qin Lang di ruangan VIP makan sambil mengobrol ringan. Keduanya sangat menghargai waktu yang mereka lewati bersama. Walaupun mereka membicarakan sesuatu yang sangat sepele, tapi terasa sangat hangat. Saat makan, Zhao Mingming mendengar Qin Lang mengatakan bahwa dia akan tinggal di Linan beberapa saat dan tidak akan kembali ke Jinling dulu. Zhao Mingming takut menunda pendidikan Qin Lang sehingga ingin mengirimnya kuliah di Universitas Zhejiang. Bahkan jika keluarga besar menanyakan, Zhao Mingming bisa memberi alasan, keluarga besar selalu mementingkan pendidikan untuk melawan mereka dan mereka tidak bisa mengatakan apapun. Qin Lang meminta Zhao Mingming untuk mengaturnya di Universitas Jiangnan saja. Zhao Mingming menertawakan Qin Lang begitu tahu kalau dia memilih Universitas Jiangnan daripada Universitas Zhejiang untuk mengejar Zhong Yu.
Waktu bahagia berlalu dengan cepat. Makan siang itu sudah berakhir dan Zhao Mingming juga harus meninggalkan Linan. Sebagai kepala penanggung jawab Eropa Selatan, pekerjaannya tidak lebih mudah daripada pemimpin sebuah negara kecil. Kong Lingxian mengikuti di belakang Qinlang dan Zhao Mingming yang berjalan keluar hotel. Sebelum pergi, Zhao Mingming bermaksud membawa Qinlang untuk bertemu Li Yaowei mereka. Di dalam ruang VIP, beberapa orang duduk di lantai. Beberapa berdiri dengan panci sup. Beberapa makan dengan tangan dan beberapa memegang piring dan menuangkannya ke mulut. Wajah mereka ditutupi dengan sisa sayuran dan pakaiannya, terutama area di bawah dagu. Sangat kotor karena minyak. Melihat kelompok orang ini, mudah untuk membayangkan babi di penangkaran. Zhao Mingming mereka hanya melirik sekilas dan tidak ingin melihat lagi. Lalu keluar dari hotel. Mereka berhenti di depan RV Klani yang seharga 20 juta yuan. Qinlang tertawa geli, "Ibu, kenapa Anda datang dengan mengendarai mobil RV? Salah satu bisnis baru di Eropa Selatan ibumu ini adalah RV. Tentu saja aku harus membiasakan diri dengannya." Zhao Mingming tersenyum dan memandang Kong Lingxian dan berkata, "Tuan Kong, penglihatanku tidak bagus. Bagaimana kalau kamu membantuku mengemudi?" Qinlang terkejut. Dia tahu bahwa penglihatan ibunya sangat baik. Mengapa ibunya berbohong kepada Tuan Kong? Apakah karena terlalu malas untuk mengemudi? "Oke," Kong Lingxian menjawab dan hendak masuk ke dalam mobil. Sebentar." Zhao Mingming tiba-tiba menarik Kong Lingxian dan berkata dengan sedikit malu, "Aku biasa istirahat di dalam RV ini. Aku juga tidak begitu peduli dan di dalam sangat berantakan. Aku masuk untuk membersihkannya terlebih dahulu agar tidak menjadi lelucon untuk Tuan Kong." Selesai berkata, Zhao Mingming lalu tersenyum dan masuk ke dalam mobil. Zhao Mingming walaupun sudah 40-an, tetapi kecantikan saat dia muda masih mempesona sampai sekarang. Senyumannya tadi telah membuat Kong Lingxian terpesona. Melihat Qinlang memperhatikannya, Kong Lingxian berdehem kecil dan sangat malu. Dengan cepat, Zhao Mingming turun dari dalam RV, yang membuat Qinlang dan Kong Lingxian terkejut adalah 4,5 kantong hitam besar yang ada di tangannya. Kong Lingxian terpana. Presiden Zhao tampak bermartabat dan elegan. Siapa sangka dia bisa menimbun sampah sebanyak itu dalam mobil sekecil ini. "Qinlang, ibu buru-buru pergi. Kamu tolong buangkan sampah ini. Ibu sembarang menjejalkannya tadi. Waktu kamu membuangnya tolong lebih diperhatikan." "Aku dengar Linan sudah mulai melakukan pengumpulan sampah terpisah. Kamu sudah seperti ini. Jangan sampai didenda hanya karena membuang sampah." Zhao Mingming mengatakannya sambil menyerahkan 4-5 kantong sampah tersebut kepada Qinlang. "Tuan Kong, ayo jalan," kata Zhao Mingming sambil melambaikan tangan pada Qinlang dan pergi dengan Kong Lingxian yang mengendarai RV. Qinlang baru tersadar setelah melihat RV itu menghilang. Dia datang ke tempat pengumpulan sampah dengan 4-5 kantong sampah dan melihat tanda-tanda sampah kering dan sampah basah di tempat sampah. Qinlang sangat ingin memanfaatkan fakta bahwa tidak ada siapa-siapa berkeliling dan membuang semuanya. Berpikir bahwa ibunya telah secara khusus memintanya untuk memilah sampah. Qinlang mau tidak mau melakukannya. Apa ini?" Qinlang meletakkan 5 kantong sampah di tanah dan 4 kantong sampah yang dibuka adalah semua jenis sampah domestik. Tetapi yang terakhir, dia merasa kantong itu sangat berat. Qinlang membukanya dan melihat beberapa tumpuk kertas koran dan menemukan bahwa bagian bawahnya adalah segepok uang kertas dan itu bukan RMB tetapi euro. Kantong sampah ini setidaknya berisi 1,5 juta euro, yang hampir setara dengan 15 juta yuan. Qinlang tertegun. Hatinya tersentuh. Ibunya memikirkan banyak cara agar dia bisa hidup lebih baik. Tiba-tiba ponsel Qinlang berbunyi. Sebuah pesan teks dari ibunya, "Sudah membuang sampah. Jika sudah cepatlah pulang dan beristirahat." Qinlang tahu kalau ibunya takut keluarga besar akan memeriksa ponselnya sehingga dia melakukan sesuatu dengan sangat berhati-hati. Qinlang membalas, "Susah sekali untuk membagi sampah. Untungnya aku sudah selesai membuangnya. Aku akan pulang." Sekarang melihat pesan dari Qinlang, Zhao Mingming menghela nafas lega dan tersenyum kecil.
Qin Lang membawa satu kantong ro dan berjalan pulang ke kontrakannya. Uang ini tidak bisa ia simpan di bank karena akan ketahuan oleh keluarga besar. Qin Lang sementara menyimpannya di bawah ranjang. 3 hari kemudian, Qin Lang menerima pesan teks dari ibunya lagi yang mengatakan bahwa dia telah mengatur pendaftarannya di Universitas Jiangnan. Dia bisa langsung melapor ke kampus saat semester baru dimulai. Jurusan, guru pembimbing dan nomor asrama juga dikirimkan padanya, walaupun keluarga besar tidak melarang. Qin Lang menempuh pendidikannya di Universitas Jiangnan. Tapi identitasnya sekarang hanyalah penjual kebab. Keluarga besar tidak akan mencabut larangan sebelum Qin Lang menyerah untuk mengejar Zhong Yu. Beberapa hari lagi semester baru akan dimulai. Qin Lang juga sudah menyiapkannya dan mengajukan pengunduran diri kepada Lin Zhu. Tapi saat melihat punggung Lin Zhu yang terlihat kesulitan saat berjualan kebab, Qin Lang sedikit tidak tega. Hari ini dia dan Lin Zhu berjualan di Taman Wuyang seharian. Setelahnya dia mengendarai mobilnya kembali ke kontrakan. Qin Lang duduk lama di dalam kamarnya, sebelum berjalan keluar dan mengetuk pintu kamar Lin Zhu. Kamu di sini. Sini tolong pijat bahuku. Hari ini setidaknya telah membuat setidaknya 150 kebab. Lelah sekali, kata Lin Zhu. 1 bulan lebih ini, Lin Zhu akan meminta Qin Lang memijat bahunya jika dia kelelahan. Itu sudah menjadi kebiasaan Qin Lang meminta Lin Zhu duduk dan membantu memijat bahunya sebelum akhirnya berkata, itu, 3 hari lagi aku mungkin akan pergi. Qin Lang dengan jelas merasakan tubuh Lin Zhu yang sedikit tertegun. Kamu akan kembali ke Jinling? Tanya Lin Zhu tanpa melihat ke arah Qin Lang. Tidak. Aku meminta seseorang untuk membantuku pindah sekolah. Aku akan kuliah di Universitas Jiangnan, kata Qin Lang datar. Tidak ada apa-apa. Kamu pergi saja. Tidak perlu mengatakannya padaku. Selesai mengatakannya, Lin Zhu berbalik tersenyum pada Qin Lang dan berkata, aku tahu. Kamu ingin meminta upah padaku kan? Kamu melakukan banyak kesalahan selama bekerja. Sudah kupotong sampai habis. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Qin Lang tidak menyangka kalau Lin Zhu sedih sama sekali. Hatinya sedikit kecewa. Dia berkata sambil bercanda. Dasar gadis jahat. Aku bekerja susah payah selama 2 bulan dan kamu tidak memberiku upah sepeser pun. Apa kamu tidak takut aku melaporkanmu ke Departemen Ketenagakerjaan dan meminta polisi menangkapmu? Senyum Lin Zhu pada Qin Lang perlahan menghilang. Dia menundukkan kepalanya. Qin Lang tidak mengerti. Dia hanya bercanda kepadanya. Apa yang terjadi pada Lin Zhu? Biasanya dia sangat ceria. Belum juga Qin Lang mengerti. Bahu Lin Zhu mulai bergetar diikuti air mata yang menetes dari matanya ke atas pahanya. Kamu kenapa? Qin Lang terkejut. Buru-buru ingin melihat wajah Lin Zhu. Pergi sana. Lin Zhu mengangkat kepalanya. Dia sudah menangis terisak dengan air mata yang terus mengalir turun dari matanya. Dia menatap Qin Lang dengan marah. Terlihat sangat-sangat marah. Apakah aku mengatakan sesuatu yang seharusnya? Aku minta maaf. Maaf Lin Zhu. Bercandaku kelewatan. Aku tahu hatimu sedang tidak senang. Kamu bisa membicarakannya denganku. Yah, kata Qin Lang. Lin Zhu menggigit bibirnya dan menatap Qin Lang dengan benci. Saat ini dia melihat kalau tatapan Qin Lang tulus. Terlihat benar-benar khawatir dengannya. Akhirnya menghela nafas kecil dan berkata, hatiku terus mengingat satu orang yang pernah aku temui waktu kecil. Aku hanya menyentuh salah satu mainannya. Dia datang dan memarahiku. Aku kesal dan berkelahi dengannya. Dia menahanku di lantai, menendangku dan memarahiku lalu menyuruhku keluar dari rumahnya. Dia juga bilang akan menyuruh polisi menangkapku. Seperti yang kamu katakan tadi. Qin Lang marah dan sedih mendengarnya. Dia mengelus bahu Lin Zhu dan berkata lembut menenangkannya. Aku hanya bercanda. Kamu tidak bisa melupakannya karena ingin aku membalaskan dendammu kan? Aku akan membantumu mencarinya. Begitu menemukannya, aku akan membantumu menghajarnya. Qin Lang belum menyelesaikan ucapannya dan Lin Zhu tiba-tiba berkata, kamu memukulnya dan aku akan memukulmu. Qin Lang terdiam dan berkata kesal, bukannya kamu bilang kalau dia memukulmu dan mengusirmu dari rumahnya. Apakah kamu menyukainya? Wajah Lin Zhu memerah tetapi
Dia masih melihat Qinlang dengan keras kepala dan berkata, "Aku memang menyukainya. Kenapa? Kamu pasti merasa aku rendah sekali." Qinlang berkata datar, "Tidak. Hubungan antara pria dan wanita selalu aneh." Lin Zu tercengang dan menatap Qinlang dengan linglung. "Kalau kamu menyukainya, kenapa kamu tidak mencarinya?" tanya Qinlang. Lin Zu menjadi sedikit panik. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Dia tampan. Keluarganya juga memiliki kekuasaan. Aku jelek dan hanya penjual kebab. Aku sama sekali tidak pantas untuknya." Qinlang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu terlalu tidak percaya diri. Siapa yang menetapkan kalau jelek tidak bisa mengejar yang cantik? Miskin tidak bisa mengejar kaya. Jika kamu membelenggu dirimu sendiri dengan pemikiran seperti itu, bahkan jika kalian berjodoh, kalian tidak akan bisa bersama. Kamu juga tahu kalau aku menyukai nona keluarga Long. Aku rasa jika aku bertahan, aku akan bisa mendapatkan nona Long. Kenapa kamu tidak mencoba untuk lebih percaya diri?" "Tidak. Dia adalah tuan muda dan aku hanya penjual kebab. Dia tampan dan aku jelek. Aku sama sekali tidak pantas untuknya. Tidak pantas." "Lin Zu, kamu terlalu tidak percaya diri. Kamu harus berpikiran lebih terbuka." Pikiran Lin Zu menjadi kacau karena perkataan Qinlang. Awalnya dia sudah memutuskan untuk selamanya hanya diam-diam menyukai orang itu. Tapi Qinlang memberinya ide untuk terus mengejar pria itu. Dia memegang telinganya dan berteriak kencang seperti orang gila. "Keluar! Dasar pecundang! Aku benci kamu! Keluar!" teriak Lin Zu sambil mendorong Qinlang keluar dari pintu.